Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Pak Ustadz Kolonel Purnawirawan Haji Muhammad Rifai, teman kita, Ustadz kita, pembimbing kita. Sehat selalu Mas Ustadz. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis yang mulia, kajian subuh online alumni SMP Negeri 3 Malang tahun 76 dan alumni SMA Negeri 3 Malang tahun 80. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang. Ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Rifai dengan judul Bahaya Tamak dan Upaya Mengatasinya. Untuk itu sebelumnya akan saya bacakan dulu susunan acara pagi ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20 yang dibawakan oleh rekan kita Ustadz Hendri Dianto. Kemudian yang kedua adalah tausiah dari Pak Ustadz Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Rifai, alumni SMP 3 Malang dan alumni Semanti 80. Kemudian yang ketiga yaitu dibacakan doa untuk kami semua ya Pak Ustadz. Kita lanjutkan ke tanya jawab atau tanya jawab dulu ya, Hendri ya. Tanya jawab dulu, kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Kemudian mungkin ada pengumuman-pengumuman dari teman-teman yang berkaitan dengan KSO kita pagi ini. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada teman kita Ustadz Hendri Dianto untuk membacakan kalam ilahi Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Monggo Mas Hendri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ama insanu ijama ba'talahu rabbuhu fa'akmaruhu wa na'ma'ah wa ma'na'ahu wa yakulu rabbi ahraman wa amma ijama ba'talahu faqattu ro'alai rizqa'u wa yakfayakulu rabbihi ahanan ala lata bimunal bayi wala tahuduna ala ta'amil miskin wata uluna turasa aklamah watakibuna ala hubba jamah. Terjemahan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak,
bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Subhanallah. Amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Ustadz Endri atas bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Mas Ustadz Rifai. Judul Bahaya Tamak dan Upaya Mengatasinya. Ini sangat relevan sekali dengan surat Al-Fajr ayat 15-20. Monggo silahkan Mas Ustadz Rifai untuk memberikan tausiahnya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaih rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kala bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahu azim. Hadirin rekan-rekan sekalian, yaitu para peserta kuliah subuh online. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang sangat baik, yaitu takdir ibadah, yaitu thalabul ilmi. Takdir ibadah menuntut ilmu pengetahuan. Yang kemudian yang kedua, semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi hari ini merupakan isyarah, merupakan pertanda bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menempati surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sengaja ini kami angkat tema yaitu bahaya tamak dan upaya mengobatinya. Tamak sebagaimana yang ditulis oleh para ulama atau yang sudah sebagian memahaminya, yaitu keinginan-keinginan, bersitan-bersitan hati ingin memiliki milik-milik orang lain. Walaupun masih bersitan, ada orang memiliki
materi atau non materi, kita menginginkan itu. Materi bisa jadi harta, benda, kendaraan. Non materi bisa pangkat jabatan seseorang, kita menginginkan itu supaya pindah kepada diri kita. Nah, ini sifat-sifat tamak yang nanti akan kita pelajari sehingga Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan hubud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta yang berlebihan dengan dunia adalah induk dari segala kesalahan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hadis yang diambilkan dari kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini ada cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Lanjut Pak Endi. Ke slide kedua. Ini. Terus yang gambar Nabi Isa. Terus ini di belum muncul. Di komputer saya di HP saya belum muncul. Nah, itu. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada suatu hari Nabi Isa ini bepergian dengan muridnya. Ini sedikit cerita saja untuk lebih memahami akhlak perilaku tamak ini. Pada suatu hari Nabi Isa bepergian dengan salah seorang muridnya dengan membawa bekal 3 potong roti. Dengan membawa bekal 3 potong roti yang dibawakan kepada muridnya. Pada suatu perjalanan tiba di suatu tempat, beliau berdua, Nabi Isa dengan muridnya ini memakan roti satu-satu, berarti sisa 1. Terus Nabi Isa tanya, roti tadi kan 3, kenapa kok tinggal 2? Mana yang 1? Nah, sang murid loh, saya tadi itu tidak 3 kok, hanya 2 roti itu. Nah, roti itu hanya 2. Nah, Nabi Isa tidak mau berdebat terlalu panjang dengan muridnya, yang memang tidak jujur. Kemudian melewati suatu tempat, Nabi Isa alaihissalam ini dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengepal-ngepal tanah yang dikepal-kepal itu menjadi emas. Terus beliau mengepal tanah itu menjadi 3 kepalan, nah 3-tiganya jadi emas. Terus emas ini dibagi oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Isa 1 kepal emas, pada muridnya yang tidak jujur 1 keping emas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, yang ketiga ini adalah untuk orang yang mencuri roti. Orang yang mencuri roti. Murid Nabi Isa langsung jawab, ya Nabi Isa, yang mencuri roti itu saya. Nah, di sini terbongkar ketidakjujuran. Terbongkar karena sifat tamak dari muridnya tadi. Akhirnya Nabi Isa 3-tiganya emas tadi itu, 3 kepal emas diberikan semuanya pada muridnya. Sudahlah, perjalanan kita sampai di sini. Saya akan melanjutkan perjalanan sendiri. Kamu juga, kita berpisah. Kamu ambil emas 3 kali ini.
terus berpisah. Ketika berpisah, Nabi Isa sudah hilang. Sang murid yang punya 3 kepal emas ini senang sekali, tapi tidak dengan qadarullah, ya, dengan takdir Allah, didatangi 2 perampok. Didatangi 2 perampok, ya, terus dianiaya akan dirampas emas tersebut. Tapi si pemilik emas ini, bagaimana kalau kita bagi saja? Anda berdua dapat 1-1, saya 1. Nah, aja. Singkat cerita, emas tersebut dibagi 3. 2 diberikan perampok, 1 untuk dirinya, yaitu murid Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka akur sudah, mereka sepakat. Nah, setelah mereka beristirahat di suatu gua, 3 orang yang semula bermusuhan, 1 pemilik emas dan 2 perampok ini rasa lapar. Udah begini saja, kita sambil istirahat di gua ini, ya, kamu cari ke pasar untuk cari makanan. Nah, kamu ke pasar cari makanan. Di dalam perjalanan menuju pasar, si pemilik emas ini itu berpikir, nah ini kan emas saya. Nah, kalau saya menuruti 2 perampok itu, saya hanya dapat 1 kepal emas. Dalam pikiran, kalau gitu sambil nanti saya beli makanan, makanannya itu akan saya racun. Nah, saya beri racun. Saat pikiran kotor si pemilik emas ini mau meracun 2 teman barunya perampok ini, 2 perampok ini juga berpikiran yang sama. Kata salah seorang, "Bang, kalau kita bagi 3 kita dapat sedikit, Bang. 1 kepal, 1 kepal. Bagaimana kalau si pemilik emas itu yang sekarang sedang beli makanan itu kita bunuh?" Wah, saya setuju, kata perampoknya itu. Nah, singkat cerita, setelah makan nasi, si pemilik emas ini membubui racun nasi pesanan temannya yang ada di gua itu. Jadi diracun semua di nasinya tersebut. Kemudian yang pulang, terus sampai di depan gua, si pemilik emas ini dipukul meninggal dunia. Nah, 2 orang yang membunuh temannya ini selanjutnya adalah makan nasi bungkus yang sudah ada di tempat itu, yang sudah dibubui racun. Kemudian makanlah dua-duanya, keracunan, mati semua. Nah, kejadian ini tidak lepas dari perhatian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mengatakan, hubud dunya ra'su kulli khoti'at. Cinta dengan dunia yang sangat berlebihan itu adalah induk daripada segala kesalahan. Ini menunjukkan pada murid Nabi Isa tadi tamak. Tamak. Dari tamak itu akhirnya tidak jujur. Dari tidak jujur itu akhirnya dia ingin membunuh temannya. Demikian juga temannya itu karena ingin memiliki emas lebih banyak, dibunuhlah. Nah, dari sini perkembangan dari sifat yang tamak tadi
bercabang-cabang menjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak Hendri. Slide berikutnya. Nah, ini sedikit kembali ke pengertian tamak. Tomak ya, tamak atau tomak atau serakah atau rakus adalah bentuk perwujudan cinta kepada harta yang berlebihan tanpa memperhatikan apakah diperoleh dengan cara halal ataukah haram. Yang penting mendapatkan harta tersebut. Ini kalau permasalahan. Karena tamak ini tidak hanya pada masalah materi, tetapi juga masalah non materi seperti pangkat, jabatan, popularitas dan sebagainya. Ini kalau kita mengingini itu yang dimiliki oleh orang lain, ini kita sudah jatuh kepada tamak. Lanjut, Pendri. Slide berikutnya. Nah, dampak dari perbuatan tamak tadi yang tadi sudah jelas, dari ketidakjujuran, membunuh dan sebagainya. Yang jelas dari sifat tamak rakus ini tidak ada sedikit pun cabang-cabang yang mulia. Maka di situ ya, tamak ini selalu menimbulkan sifat-sifat kehinaan. Ibnu Athaillah, ya, seorang penulis kitab Al-Hikam, di dalam hikmahnya yang ke-58 beliau mengatakan masa bakot aksonu duli, tidaklah bertambah panjang. Nah, kalau di bahasa Jawanya tidaklah modot ya, tidaklah modot. Tidaklah bertambah panjang cabang-cabang kehinaan. Nah, cabang-cabang kecuali ya, tidaklah bertambah panjang cabang-cabang yang tumbuh dari pohon tamak kecuali kehinaan. Nah, itu kita artikan. Tidaklah bertambah panjang cabang-cabang yang tumbuh dari pohon tamak kecuali hanya kehinaan. Lanjut Pak Indri. Nah, ini gambarannya seperti ini. Gambaran seperti ini. Tapi karena kalau di HP kita ini tidak terbaca, saya tulis saja di berikutnya, di slide berikutnya. Monggo Pak Indri, slide berikutnya. Nah, dampak dari ketamaan itu kalau dalam kitab Iqadul Himam ya, dalam kitab Iqadul Himam itu sampai 108. Ini saya tulis sampai ke 60 sekian. Ya tidak saya data semuanya, nanti bisa dipahami sendiri. Yang pertama mencuri. Mencuri juga adalah yang prinsip di dalam ajaran Islam itu tidak boleh bersenang-senang di atas derita orang lain. Saya ulang. Di dalam ajaran Islam ini tidak boleh bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Maka itulah judi dilarang. Mencuri, ya, mencuri, mengambil haknya orang lain, mengambil barangnya orang lain, merampok, ya, merampok, misalnya. Merampok, ya. Terus akibat dari ketamaan perang antara penguasa yang satu penguasa yang lain, tidak puas dengan kekuasaan yang ada, maka dia intervensi ke wilayahnya orang lain, terjadi peperangan. Korupsi jelas itu karakter tamak, sudah bukan haknya
milik negara, milik rakyat diambil. Nah, ini juga dampak dari tamak. Agar dia mendapatkan jabatan yang dimiliki orang lain, maka dia menebarkan fitnah sehingga orang tersebut jatuh dan dia menginginkan menggantikan jabatan orang lain. Ini juga dampak dari ketamaan. Memanipulasi, memanipulasi laporan, mata anggaran, wah, habisnya sekian dilaporkan sekian. Nah, ini juga dampak daripada tamak. Penipuan juga dampak daripada ketamaan. Kriminalitas, kriminalitas mengkriminalkan orang lain memang atau perbuatan kriminal yang dilakukan sendiri. Ini juga dampak dari ketamaan. Sumpah palsu, kalau dia jujur tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia berani bersumpah palsu. Karena ada di balik sumpah palsu itu, dia akan mendapatkan materi yang lebih banyak. Ya, termasuk saksi palsu. Maaf, menjilat juga demikian. Menjilat. Memuji-muji orang yang sebetulnya tidak pada tempatnya dipuji, sehingga orang tersebut lupa diri, dan sebagainya. Ini rangkaian-rangkaian daripada perbuatan yang ujung-ujungnya dalam suatu kehinaan. Ini semuanya bersumber pada ketamaan. Lanjut Pak Indri. Nah, ini dampak dari ketamaan tadi itu. Tidak ada kepastian hukum, ya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, suap menyuap. Orang tamak mesti, yang ke-30 itu, orang tamak mesti pikir. Orang tamak mesti ada unsur kekejaman, tega hati. Nah, tamak ya berakhir dengan penyesalan. Tapi biasanya kalau kita, ya teman-teman kita yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, itu sering kita ingatkan, sudahlah kekayaan yang sudah ada itu cukuplah. Dia ini menjawab, wah kita ini nggak cukup mas sampai di situ. Kita perlu reaktualisasi kita ini supaya kita ini tidak hanya sampai di situ, kita bisa mampu menjabat dan sebagainya. Nah, gila pangkat, gila jabatan dan sebagainya ini termasuk wujud tamak. Tapi ujung-ujungnya ketika dia masuk penjara, dibui dan sebagainya, nah, penyesalan. Andai kata dia qanaah, qanaah, menerima karunia Allah yang saat itu sudah melimpah, itu sudah berhenti sampai itu dia hidup mulia, bisa sedekah dan sebagainya, tidak berakhir di penjara, tidak berakhir di bui. Nah, lanjut Pak ini. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Lanjut. Banyak ini ya, 60 lebih. Lanjut Pak ini. Ini bukan? Ya. Ini sudah 60 ya. Lanjut lagi. Nanti bisa dampak daripada ketamaan seperti itu. Ya, masuk ke ciri-ciri tamak. Ciri-ciri tamak. Ciri-ciri tamak ini ya. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah diberi, ya, diberi. Ada ini kita syukuri. Karena di dalam surat Ibrahim ayat 7 sudah kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum. Ingatlah tatkala Allah mencanangkan hukumnya. Hukum ini di dalam Al-Quran ini dicanangkan ketika zamannya Nabi Musa. Kurang lebih 2.500 tahun yang lalu.
La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhoi, bersyukur di jalan yang diridhoi, la azidanakum, pasti akan kami tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabil syadid, dan jika mengkufuri nikmat tersebut maka siksaku amatlah pedih. Nah, ketidakcerdasan, ketidakpandaian kita menghadapi nikmat-nikmat Allah ini kita khawatirkan. Tidak hanya nikmat tersebut dicabut, tetapi diubah oleh Allah menjadi siksa. Maka sekecil apapun kita syukuri. Kita syukuri. Nah, orang-orang tamak ini tidak bisa. Merasa kurang terus. Merasa kurang terus. Nah, itu. Maka mensyukur nikmat ini adalah suatu hal yang penting. Nah, ciri-ciri orang tamak tidak bisa mensyukuri nikmat sekecil apapun. Yang kedua, selalu merasa kurang. Mobil sudah gak cukup garasinya, kepingin. Supaya kalau keluar rumah itu tampilannya beda. Ini oleh agama Islam ini sifatnya itu ada yang sifatnya preventif, pencegahan. Jangan sampai manusia itu menderita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ciri tamak adalah ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak logis. Allah mengaruniakan nikmat kepada orang lain, itu satu paket. Man zada nikmatahu zada fitnatahu. Dijelaskan di dalam salah satu hadis, barang siapa tambah nikmatnya, tambah juga fitnahnya. Loh, ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, itu selalu diiringi dengan fitnah-fitnah, kesusahan-kesusahan. Enggak mungkin ya seseorang membeli mobil tidak ada dampak-dampaknya. Dia harus ya menyisihkan ya rezekinya untuk ditabung, terus setiap tahun harus bayar STNK dan sebagainya. Itu ada rangkaian derita-derita, itu ada setiap kenikmatan itu. Nah, orang tamak tidak memikir ke situ, ingin saja memiliki yang dimiliki orang lain. Nah, ini yang kedua, kalau perilaku ini ada pada diri orang tamak, dia itu sepertinya tidak setuju Allah mengaruniakan rahmatnya kepada hamba-hamba yang lain. Ini sudah mau mengatur Allah, Yang keempat, ciri orang tamak adalah panjang angan-angan, suka menghayal dan tidak realistis. Ini. Karena memang orang-orang tamak ini kalau ingin mendapatkan sesuatu tidak mau berjuang mati-matian. Dia akan bagaimana merencanakan, ya, mendesain bagaimana ini nanti begini saya harus mendapatkan ini. Nah, kalau cara yang dilakukan itu dihalalkan oleh agama, baik dan benar, baik dalam arti yaitu perbuatan yang senantiasa mendatangkan manfaat-manfaat pada diri dan orang lain, itu kebaikan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang kelima, ciri orang tamak, bakhil, kikir. Kikir itu yaitu suatu perbuatan tidak mau berbagi kepada orang lain, baik dalam masalah materi maupun yang non materi, ingin dikuasai sendiri. Ini ya, kikir. Lanjut Pak Indri.
Yang keenam, ya, yang keenam. Lanjut. Nah, yang keenam, orang tamak selalu kurang menghargai pemberian orang lain. Hanya begini saja kok. Nah, ini hati-hati. Apapun yang kita terima dari orang lain itu adalah suatu penghargaan, penghormatan kepada diri kita yang diberikan orang lain itu. Ya perkara ini tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah keterbatasan teman kita yang memberi itu. Kita syukuri, kita doakan, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, itu doa orang makan itu bagus sih, Robbana wa barik lana fima razaqtana ya Allahumma barik lana ya Allah, berkahi yang karunia yang Engkau berikan kepada kami ini. Itu didoakan. Itu sebagai rasa syukur, terima kasih pada orang yang memberi kita, itu adalah akhlak yang bagus. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimilikinya. Yang boleh ya mencintai harta yang kita miliki, tapi jangan berlebihan. Terus jangan sampai tidak mau berbagi. Nah, apa yang kita miliki ini ada tentunya hak-haknya orang lain. Nah, berbagi. Kapan lagi jadi orang baik? Karena di surga itu ya, di surga itu hanya ditempati orang-orang baik. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Tahukah kamu hari kiamat? Wujuhu yauma idin khasyiatun amilatun nasibatun tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Pada waktu itu di hari kiamat, wajah-wajah mereka yang orang tamak ini, wajah-wajah mereka penuh dengan khasyiah, ketakutan. Amilatun tasla naron hamiyatan. Mereka takut karena apa? Orang ini digiring oleh Allah menuju ke neraka yang di sana ada mata air yang panas. Bukan air hangat, air panas. Nah, darah yang mendidih. Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nah, tidak ada makanan yang mengenyangkan, minuman yang mengejarkan. Yang ada adalah makanan-makanan dari buah yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu illa min ju'u. Tidak ada yang mengenyangkan. Nah, pada waktu itu, nah, orang yang baik-baik yang mau berbagi, wujuhu yauma idin naimatul lisa'iyya radiyah. Dan kepada orang-orang yang ahli sedekah, mau berbagi, orang yang suka bersyukur, wajahnya mereka berseri-seri penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketulusan. Wujuh yauma idin naimatul lisa'iyya fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Mereka masuk surga yang tinggi, dan di surga itu tidak ada kata-kata yang laghiyah, yang sia-sia. Nah, kalau kita membiasakan diri hal yang tidak baik-baik di dunia ini, ya sulitlah kita masuk ke dalam surga yang sudah steril, yang sudah steril. Yang sudah steril daripada karakter-karakter yang tidak baik. Kata-kata yang laghiyah saja, kata-katanya tidak ada manfaatnya saja, tidak ada di sana. Lah, itu kan suatu warning, suatu isyarah yang bisa masuk sana itu adalah orang-orang yang membiasakan dirinya berkata-kata, berbuat baik untuk sehingga dia cocok nanti di akhirat menempati tempat yang wujuhina imatul lisa'iyya radiyah fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Suatu tempat yang tidak pernah didengarkan, la tasma'u fiha, yang tidak pernah didengarkan di dalam surga itu kata-kata yang laghiyah, apalagi perbuatan jelek. Nah, yang 8 ciri daripada tamak, terlalu semangat
mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki, harus dapat harta. Ini adalah perbuatan yang ya sangat disayangkan, karena tubuh kita ini punya hak-hak yang harus kita berikan. Ya, waktu kita juga ada hak-hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak tidak mengenal ini. Yang kesembilan semua perbuatannya selalu bertendensi kepada materi. Nah, itu tadi. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa yaqulu rabbi akraman. Nah, dan ketika manusia itu dimuliakan oleh Allah, diberikan materi, wah, dia merasa mulia. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang tamak ini orientasinya pada materi, padahal rezeki itu tidak hanya materi. Ketika dia merasa rezekinya dibagi, faqadara alaihi rizqi fayaqulu rabbi ahanan. Tatkala dia rezekinya merasa dibatasi oleh Allah, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Padahal rezeki tidak hanya materi, kesehatan, bisa bangun pagi, bisa subuh berjamaah, bisa nambah wirid, bisa sholawatan, bisa ikut pengajian seperti ini. Ini rezeki ini. Nah, ini rezeki yang luar biasa. Nah, terus selanjutnya, penyebab tamak. Penyebab tamak, Pak Hendri. Penyebab tamaknya ini. Yang pertama, ini rawan, orang tamak ini rawan. Karena tidak yakin takdir Allah. Orang yang pertama ini gak yakin tuh. Masing-masing orang itu sudah membawa paket-paket takdir yang diberikan oleh Allah. Di dalam hadis Sahih Muslim, sebelum Allah menciptakan alam semesta, 50.000 Khamsi alfin sanatan. Sebelum Allah menciptakan alam semesta 50.000 tahun, Allah sudah mendesain pada manusia-manusia ini. Mendesain, mengqadha dalam Al-Quran, mentakbir, ditakbir, dirancang oleh Allah. Manusia ini dirancang oleh Allah. Nasibnya, takdirnya. Nah, ini sudah masing-masing orang membuat takdir masing-masing. Nah, orang tamak ini tidak memahami sampai di situ. Ingin takdirnya orang lain itu diambilnya, tapi yang enak-enak, yang tidak enak tidak mau. Ini salah satu hal yang tidak fair ya. Nah, dia tidak yakin takdir Allah. Yang kedua, menyangka manusia berkuasa memberi syafaat, memberi manfaat dan kerusakan. Orang tamak ini menganggap manusia itu mampu memberikan manfaat dan kerusakan. Maka dia banyak mengekor, orang tamak ini banyak mengekor pada manusia. Tinggalkan Allah, dia akan menjadi pengikut manusia. Dulu kita pernah ikut pengajian ya, yang disampaikan oleh rekan kita itu ya. Itu Pak Moko ya, Pak Mono, Pak Moko, Pak Mono ya. Bahwa manusia itu tidak bisa tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan kepada Allah, dia akan bertuhan selain Allah. Saya ingat itu, betul itu. Nah, ketika manusia mengekor loyal kepada manusia, otomatis dia akan meninggalkan Allah. Otomatis dia akan meninggalkan Allah. Nah, ini hati-hati. Manusia itu tidak memberikan manfaat dan kerusakan. Semuanya itu adalah terjadi seizin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja yang menimpa dirimu
illa kecuali biidznillah seizin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, barang siapa yang beriman bahwa segala sesuatu terjadi itu seizin Allah, yahdi qalbah, Allah telah memberikan hidayah di dalam hatinya. Orang tamak tidak demikian. Dia cenderung mengabdi kepada selain Allah. Wah, maka kita hati-hati dengan orang tamak ini. Dia akan melancarkan segala bentuk hal-hal yang mengancam dirinya dan dia akan memfitnah orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai dua perkara, yaitu dia tamak dengan harta dan selalu ingin panjang umur. Nah, ini ya kita hati-hati, kita batasi kecintaan kita pada harta. Ya, kan kita pernah dengar ya, yang kita tentang Mbah Maimun Zubair akan meninggal dunia, Tahu meninggal dunianya itu beliau itu di Mekah. Uangnya itu disodakokan seluruhnya yang dimiliki Mbah Maimun Zubair itu bagi-bagikan. Nilainya sekitar 3,5 miliar. Nah, kalau memang belum mendapatkan postingan itu, insya Allah akan saya kirim di sini untuk sebagai iktibar, untuk contoh yang baik. Lanjut, Pak Idris. Lanjut Pak Idris. Ya, sudah. Yang keempat, ragu terhadap rezeki Allah. Orang tamak ini ragu terhadap semua orang sudah dapat bagian masing-masing. Rezeki saya tidak sama dengan rezekinya Pak Endri, rezeki saya tidak sama dengan rezekinya Mbak Tina. Nah, terus pokoknya masing-masing ini satu paket. Nah, satu paket ini kita menyadari, nah, sudah kita tentunya ada hikmahnya kita diberikan seperti ini. Nah, itu ya. Yang kedua, tidak percaya, ragu terhadap takdirnya Allah. Ya. Takdir Allah, ya. Ragu terhadap rezeki yang dibagikan oleh Allah. Ini konyol orang tamak ini. Ya. Terus yang ketiga, ragu dengan kekuasaan Allah. Loh, kenapa ragu? Allah membuat matahari demikian dahsyatnya dan sebagainya itu ragu orang, maka dia berupaya untuk melewati batas kekuasaannya Allah. Terus ragu dengan hisab perhitungan Allah. Wah, ini ngeri ini ya. Ragu dengan hisab. Ini karena kalau kita menginginkan hartanya orang lain, itu Allah Maha tahu, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidati sudur. Allah itu tahu apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah tahu apa yang tampak dan yang tersembunyi, dan wallahu alimun bidati sudur. Allah tahu apa yang ada di hati, di dada masing-masing manusia. Loh, kalau sudah tahu seperti ini, ngeri kita. Bersitan hati kita diketahui Allah. Nah, maka di situ orang tamak gak pandang bulu, Nah, terus ragu dengan janji Allah. Padahal Allah itu apa yang difirmankan oleh Allah, janji-janji Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Nah, terus yang kelima ya, orang tamak ragu dengan jaminan Allah. Allah akan menjamin, membalas orang-orang yang berbuat baik dan akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Orang tamak ragu. Nah, yang terakhir, orang tamak ini adalah ragu dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wah,
Ini sayang. Maka di situ wajib ya, minta pada Allah jangan sampai ketamaan ini ada di dalam hati kita sekecil apapun. Lanjut Pak Indri. Lanjut. Nah. Jadi tamak ini ada 3 macam. Ada yang tercela atau madmumah, ya, madmumah, tercela. Orang rakus dengan urusan dunia. Ini kan, ini jangan sampai urusan dunia itu tercela. Ya, harta dunia semuanya itu kita sudah punya, masih kepingin lagi. Waduh. Padahal semuanya tidak akan kita bawa. Memberat-berati. Karena orang kaya dan orang miskin itu selisihnya 500 tahun. 500 tahun itu memang setengah hari akhirat. Aslinya orang kaya dan orang miskin itu selisihnya 500 tahun kalau masuk surga. Orang kaya yang ahli ibadah dengan orang miskin yang ahli ibadah sama-sama masuk surga, maka yang didahulukan adalah orang yang miskin 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Maka untuk dunia ini ya kita nggak harus berlebih-lebihan, cukup sajalah. Cukup saja kita ada yang bisa untuk bekal ibadah dan sebagainya. Yang terpuji mahmudah, tamak yang mahmudah, yang terpuji adalah tamak dalam urusan akhirat. Wah saya ini kok masih bodoh saja. Saya akan belajar agama, pengajian sana, pengajian sini. Saya ini sebetulnya Rasulullah itu istighfar 1 hari 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Kalau saya tidak, saya akan istighfar kepada Allah 1000 kali. Nah, tamak dalam masalah akhirat ini bagus, terpuji. Kalau saya dibandingkan Rasulullah jauh, maka istighfar saya adalah 1000 kali. Karena banyak nikmat-nikmat yang belum saya syukuri. Karena banyak-banyak ibadah-ibadah yang belum sempurna. Yang belum tentu oleh Allah diterima. Maka banyak dosa-dosa yang lakukan. Saya istighfar 1000 kali. Nah, ini tamak dalam masalah akhirat dianjurkan, terpuji. Yang ketiga adalah tidak tercela dan tidak terpuji. Tamak yang tidak tercela ini mengumpulkan harta dengan banyak-banyak. Ya, saya akan mengumpulkan harta banyaknya. Saya tidak meninggalkan ibadah sunnah. Tidak meninggalkan ibadah wajib. Sunnah memang tidak akan saya akan masih capek saya melaksanakan yang sunnah-sunnah. Saya akan kerja cari harta mati-matian, tapi saya tidak meninggalkan yang wajib. Ini tidak tercela dan tidak terpuji karena ini tergantung masing-masing orang, tapi juga berbahaya. Ketika kita kecapean fisik kita, otomatis fisik kita ini untuk dijak ibadah itu akan males. Kita ngantuk sekali untuk tahajud juga berat. Kita sangat ngantuk sekali, capek untuk menjalankan sholat witir berat. Wah, kalau kita capek sekali, asupan vitamin dan kita kurang, kita akan melakukan puasa sunnah akan berat. Nah, ini yang sebabnya itu tidak tercela, tidak terpuji. Lanjut Pak Indri. Ya, obat tamak. Obat tamak. Obat tamak ini yang pertama, ya. Yang pertama, jangan merasa panjang umur. Jangan merasa panjang umur. Karena besok, lusa, atau kapan, nanti malam dan sebagainya kita tidak tahu. Kalau kita terlalu panjang angan-angan, jangan-jangan tidak sempat kita menyiapkan akhirat kita. Yang kita inginkan, juga kita semua menginginkan. Itu saat kita ibadah, ruh kita dicabut oleh Allah.
saat sujud, saat baca Al-Quran, saat pengajian seperti ini. Itu adalah isyarah pertanda warning dari Allah bahwa kita itu ahli surga. Maka kita siapkan terus. Kalau sudah harta kita peroleh sudah cukup, kita harus berpikir kita bukan mencari lagi. Berpikir kita adalah bagaimana mentasarukan harta yang kita peroleh ini. Yang kedua adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti sampai. Allah mentakdirkan orang lain dan juga Allah mentakdirkan diri kita tentang rezeki kita semua yang itu. Kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, itu akan sampai. Nah, tadi kita tidak usah memikirkan hartanya orang lain, karena hartanya orang lain itu sudah merupakan wewenang otoritasnya orang lain itu juga. Gak usah kita mikirkan, capek kita, panas hati kita. Yang ketiga, tidak akan mati sebelum kita habis. Nah, kita harus menanamkan masing-masing orang itu membawa rezeki masing-masing, dan rezeki itu tidak akan habis sebelum kita meninggal dunia. Artinya antara wafat dengan jatah rezeki kita itu adalah sinkron sekali. Kalau sudah habis, itu diceritakan di dalam kitab, yaitu Daqaiqul Akbar, ketika orang itu meninggal dunia, didatangi 4 malaikat. Ya, didatangi 4 malaikat yang membawa oksigen, nafas, yang membawa air, yang membawa makanan. Mereka mengatakan kepada ya fulan, tugas saya sebagai malaikat yang menyiapkan rezekimu. Sudah saya cari dari dunia barat, dunia timur. Walau lukmatan, tidak saya temukan, walau sesuap pun nasi. Tidak saya dapatkan lagi walaupun seisapan nafas, walau hanya seteguk air untukmu sudah habis semua. Nah, kalau sudah seperti itu, tuntas rezeki kita itu kita habiskan di dunia. Nah, itu kita akan wafat. Kemudian yang yang keempat ya, bahwa harta yang banyak yang kita cari mati-matian itu cenderung menarik kepada maksiat. Cenderung kan menarik kepada maksiat yang terus lupa kepada Allah, terus panjang perhitungan di hari akhirat. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, selisih ya, perhitungan orang kaya dan orang miskin yang sama-sama masuk surga adalah 500 tahun. Nah, ini semuanya kita sadari, semoga kita akan menjadi lebih arif dan bijaksana terhadap langkah-langkah hidup kita ke depan. Lanjut Pak Indri. Nah, yang kelima Pak Indri. Yang kelima, untuk mengobati tamak itu undur ilah man asfala minkum. Nah, lihat orang yang lebih kurang dari kita, kurang ilmunya, kurang hartanya, kurang pangkat jabatannya, kurang pokoknya di bawah kita. Akan menimbulkan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita ada orang yang lebih tidak sehat daripada kita. Kita akan bersyukur melihat orang yang lebih rendah. Wala tandur ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Wah, kita lihat orang yang lebih tinggi berat kita. Jangan lihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih segalanya. Kita akan panas. Mobil kita sudah beli, misalnya sudah seharga 500 juta. Kok ada orang adanya lebih mahal lagi? Wah, jangan, ini mungkin panas. Model-model seperti ini akan hilang rasa syukur kepada Allah. Nah,
Orang yang tidak bersyukur kepada Allah ada dua kemungkinan. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah. Dan kedua, yang ngeri ada diganti nikmat itu dengan azab siksa. Yang keenam, menyadari sifat tamak hanya mengantarkan kepada kehinaan. Sekecil apapun, bersitat itu, kita tegur diri kita. Kita menginginkan jabatan orang, kita tegur, jangan, itu haknya orang itu. Jabatan, kenikmatan yang dimiliki orang itu ada satu paket, ada derita-derita juga di situ. Semuanya seperti itu. Ya, terus yang ketujuh. Nah, selanjutnya Pak Indri. Ya, yang ketujuh. Jangan lupa untuk menghindarkan sikat ini, berdoa kepada Allah agar dibimbing, dihapus segala akhlak buruk. Mohon pada Allah, ya Allah, sekiranya ada sifat-sifat jelek di dalam hati kami, ya Allah, di dalam kolbun kami, ya Allah, hilangkan, hapuskan, ganti, ya Allah, dengan akhlak yang mulia. Yang kikir jadikan dengan sifat-sifat yang dermawan, yang malas gantikan sifat yang rajin, sifat tamak jadikan sifat yang qanaah, menerimanya dengan penuh syukur atas karunia-Mu. Terus tidak kalah pentingnya lagi yang ke-8, bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh, ya ikut-ikut pengajian dan sebagainya itu. Kita akan ketularan dengan orang-orang soleh ini. Orang soleh itu senyumnya semuanya ada keikhlasan dan sebagainya. Yang ke-9, nah ini juga penting, menuntut ilmu agama kepada orang soleh. Orang soleh di sini artinya mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan itu. Mengamalkan. Kalau mengajarkan ilmu-ilmu yang belum diamalkan, orang ini bukan soleh lagi. Ini dikutuk oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, di dalam surat As-Saff kan situ. Kabura maqtan indallahi, dapat marah besar di sisi Allah. Orang-orang hanya pandai mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tegur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu katakan? Dan Allah marah kepada orang-orang yang hanya pandai mengatakan tapi tidak mau mengerjakan. Surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Nah, yang kemudian nomor 10, mengontrol segala keinginan agar tidak liar, semua keinginan dituruti. Ini Mas Ustadz kemana, Andri? Ke mute. Ke mute. Mas Rifai. Oke. Udah. Oke. Mute Pak Ustadz. Udah muncul. Ya, yang tadi nomor 10 ya. Kabarnya menghilang, Mas. Suaranya Ya. sudah. Udah. Suaranya Baik. sudah. Ya. Yang ke-9, sudah. Menuntut, mengontrol. Yang 10 sekarang. Mengontrol segala keinginan agar tidak liar. Semua keinginan dituruti, dibatasi keinginan ini. Ada yang manfaat kepada diri kita atau orang tidak, atau manfaat kepada orang lain. Yang ke-11 adalah mawas diri. Milik orang lain adalah bukan milik kita. Mengharapkan milik orang lain adalah aib. Aib adalah kehinaan. Itu. Kemudian terakhir sifat nggak ada ya, ini nggak ada di sini, ada gambarnya. Ya, ke-12. Nah, udah muncul? Mas Rifai wajahnya nggak kelihatan, Mas. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, ini kok.
Oh, mute lagi Pak Ustadz. Tes. Ya, monggo. Ya, saya selesaikan dulu aja. Nanti wajahnya belakangan. Yang ke-12, sifat yang terakhir yang harus ditimbulkan untuk mengobati sifat tamak, yaitu sifat tamak atau rakus itu adalah sumber dari segala penyakit hati. Sumber dari segala penyakit hati. Karena tamak itu hanya bergantung pada manusia. Itu orang tamak itu minta tolongnya pada manusia, bersandar pada manusia, mengabdi pada manusia. Ya demikian itu termasuk kehinaan. Sebab ragu-ragu dengan takdirnya Allah. Nah, untuk itu sifat seperti ini kita hilangkan sebaik-baiknya, kita hilangkan sekuat-kuatnya. Ya, penutup, terakhir penutup. Dari uraian di atas, sumber kehancuran baik pribadi maupun kelompok atau kolektif lebih disebabkan memperturutkan sifat tamak daripada yaitu kerelaan diatur oleh Allah. Nah, sifat tamak ini adalah suatu perilaku tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau diatur oleh Allah. Maunya diatur oleh dunia sendiri dan manusia yang mengitarinya. Maka ini sangat-sangat wajib kita upayakan hilang karena sifat tamak ini selalu mengantarkan kepada su'ul khotimah, mati dalam keadaan bermaksiat. Seseorang yang merampas warisan, seseorang yang membohongi orang, seseorang yang mendapatkan harta dengan cara haram dan sebagainya, itu dia masih mengkonsumsi barang-barang haram di sekitarnya, maka malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang Israel itu tidak berkenan mendatangi dia saat dia memang dia tidak pernah ibadah. Orang tamak ini ibadahnya lilnya bukan lillahi ta'ala, tapi ibadahnya adalah lil kepentingan, lil manusia, riak dan sebagainya. Maka kita hindari jauh-jauh. Nah, itu terima kasih. Sampai di sini mungkin akan dibuka session tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perbaiki dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, atas ilmu yang sudah diberikan Mas Ustadz Rifai pada pagi ini. Pagi ini kita tercerahkan dengan tausiah dari Mas Ustadz Rifai dengan uraian dan rincian mengenai tamak ini. Bahaya tamak dan upaya untuk mengatasinya. Bahayanya itu banyak sekali. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Mas Ustadz. Ada 108 dan diambil kira-kira ada 60 yang semuanya sering kita dengar di sekeliling kita, di media massa, di sekitar kita ya macam-macam yang oleh media dinyatakan bahwa good news is the bad news. Jadi ternyata berita-berita yang buruk itu justru lebih menjual daripada berita-berita yang baik. Jadi banyak berita-berita baik yang tidak diberitakan, tapi berita-berita yang sangat memiriskan hati itu justru yang berseliweran setiap hari di sekeliling kita. Monggo teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya pada Pak Ustadz Rifai mengenai tamak ini bahayanya dan upaya mengatasinya. Tadi cara mengatasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dan kita lebih tercerahkan dengan apa yang sudah beliau paparkan. Monggo silahkan teman-teman yang akan bertanya, bisa raise hand atau bisa dalam chatting di chat room. Monggo silahkan teman-teman. Mas Ustadz sudah kelihatan, sekarang gambarnya sudah. Ya, baru saya matikan tadi.
Kalau nggak ada, Monggo teman-teman silahkan dibuka mic-nya untuk bertanya kepada Mas Ustadz. Monggo, monggo, silakan. kalau belum ada saya pancing dulu ya, Mbak Bima. Ya, monggo, Pak Indri. Monggo Mas Hendri. Saya tertarik dengan hadis Muslim ini, Pak Ustadz. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pasti akan menjadi tua. Namun, jiwanya tetap muda mengenai dua perkara, yaitu tamak akan harta benda dan selalu ingin panjang umur. Ya, Ini menarik ini, Pak Ustadz. Ini sesuatu kondisi yang hampir, terutama panjang umur ini ya. Ini saya Ya. kira hampir semua kita menginginkan ya. Ini gimana ini mensikapi dua hal yang kadang-kadang secara alamiah muncul di hati kita ini, Pak Ustadz. Ya. Jadi saya jawab ya. Terima kasih Pak Indri. Ini agama Islam itu adalah sifatnya itu preventif ya, pencegahan supaya orang itu tidak sampai jatuh kepada kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, cinta kepada harta itu alami, natural. Nah, itu seperti itu ya, seperti itu oleh Islam itu sebetulnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa senang harta, tapi tujuan-tujuan untuk pemanfaatan senang harta ini yang oleh Islam sangat diarahkan. Harus Islam memang orangnya harus kaya. Karena dengan kaya bisa naik haji, dengan kaya bisa umroh, dengan kaya kita bisa berzakat, dengan kaya kita bisa ikut nyumbang pembangunan masjid, dengan kaya kita akan lebih mulia hidup di dunia. Nah, ini karena kita hidup di sekitar masyarakat yang seperti itu, memuliakan, mengagungkan harta. Coba saja ya. Ini kalau misalnya saya jadi ustadz, khutbah Jumat pakai sepeda motor, pakai sepeda motor, hujan-hujan pakai jas hujan, terus waktu mau khutbah sarungnya basah semua. Ini menimbulkan belas kasihan dari jamaah atau jamaah jadi terbebani. Wah Islam tidak menghendaki seperti ini. Nah, mencari harta yang halal dibenarkan. Nah, akhirnya bisa terkumpul dana, bisa beli mobil, terhormat, datangi pengajian-pengajian dan sebagainya. Ini dianjurkan. Jangan sampai penyebar agama, dai, mubalik, ini jadi belasan umatnya. Maka di situ, bagaimana seorang ustadz akan bicara agama? Belum haji, belum umroh. Nah, ini tidak dibenarkan. Cerita haji belum haji itu tadi yang di dalam surat As-Saff ayat 23 terkutuk itu. Terkutuk. Belum pernah umroh, cerita umroh, bohong. Maka di situ kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Marah besar Allah pada orang yang hanya pandai ngomong tapi tidak pernah melakukan apa yang diomongkannya itu. Maka Islam realistis. Boleh senang harta, tapi hak-hak harta itu harus dikeluarkan untuk zakat, untuk kurban, untuk sedekah. Ini sehingga dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, semua orang ingin umur panjang dan sebagainya. Tapi ingat, umur panjang bukan jaminan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam suatu hadis dikatakan, orang yang baik itu orang yang umurnya panjang. Nah, umur yang panjang ini dipakai untuk taat kepada Allah. Nah, orang yang celaka adalah orang yang umurnya panjang
umurnya panjang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Umur panjang boleh berharap, ya Allah berikan kami usia yang panjang, ya Allah ditambah lagi usia yang barokah, ya Allah yang senantiasa mendekatkan kepada dirimu, mendekatkan ridhomu, mendekatkan ampunanmu. Itu kita seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Boleh-boleh aja. Memang naluriah ingin harta yang banyak dan naluriah ingin umur panjang. Rasulullah tahu itu. Nah, terus agama Islam mengarahkan usia panjang dan harta banyak adalah untuk taat kepada Allah. Itu yang terbaik. Nah, itu Pak Indri. Enggak, silakan. Nuwun. Belum ada lagi nih. Saya nambahin lagi. Ya, monggo. Sama dalam hal mencari ilmu gimana Pak Ustadz? Ya, untuk mencari ilmu itu Islam punya konsep long life of education, yaitu belajar yang sepanjang umur. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu ya, dari ilah lahdi ilah mahdi ya. Jadi dari buayan orang tua sampai masuk ilang lahat ya, minal mahdi ilah lahdi, lahdun itu liang lahat sampai mati. Nah, menuntut ilmu ini dianjurkan sampai kita meninggal dunia, dan kita insya Allah semuanya tidak pernah puas dengan ilmu yang kita miliki, kurang terus. Nah, hanya orang-orang bodoh, ya, orang-orang jahil yang merasa cukup dengan ilmu pengetahuan. Oh, kurang kita itu. Saya sering ya Allah, banyak kitab-kitab yang saya beli itu belum saya telaah seluruhnya. Loh, misalnya ya, saya punya kitab namanya Irobul Al-Quran. Kitab Irobul Al-Quran itu menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dibaca 30 jam. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dibaca 36 jam. Nah, jadi kalau ada orang misalnya membaca Al-Fatihah salah-salah sedikit itu dan sebagainya, itu jangan langsung kita salahkan. Itu ada kemungkinan masih dibenarkan oleh imam-imam yang lain. Jadi banyak yang belum kita ketahui. Nah, kalau masalah ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama sudah tidak ada batas ke depan, ke samping, kiri, ke belakang, itu tidak ada batas ilmu ini. Ini untuk berpuas diri kita masih banyak yang kurangnya. Apalagi masalah akhlak-akhlak yang kita pelajari pada pagi hari ini, terutama ini sangat kita butuhkan untuk membimbing kita pada kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Silakan, harus tamak kan tadi. Untuk tamak yang diperbolehkan salah satunya yaitu masalah menuntut ilmu maupun masalah urusan akhirat. Ya, itu barangkali. Silakan yang lain. Monggo teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya cuma sekedar bercerita ini ya. Ya, monggo. Ya, kalau dulu orang tua bapak saya itu pernah mengajarkan kepada anak-anaknya, lek sodako itu nggak perlu ngenteni sugih. Nah, dulu itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, seperti Pak D saya, dulu kalau ceramah dia tidak pernah keliling, dia cukup duduk di rumahnya, justru murid-muridnya itu yang datang. Jadi di rumahnya itu penuh dengan murid-muridnya itu yang datang. Ya, makanya tadi kalau saya amati, kalau seperti wong ceramah itu kudu mampu duit
punya kendaraan supaya kalau hujan tidak kehujanan. Nah, tapi Pak Ade saya itu tidak butuh itu dulu. Jadi dia di rumah justru yang datang itu murid-muridnya. Ya sekedar cerita aja, mungkin bisa apa Pak Ustadz ya mungkin bisa menganalisa apa cerita ini tadi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ustadz. Mungkin tanggapan. Ya betul. Kalau kita sodako nunggu kaya, jangan-jangan itu enggak sodako. Keburu dipanggil, didatangi malaikat Israel. Pokoknya ada seberapa, nah, kita seimbang, ada yang untuk besok dan sebagainya kita sodakokan. Itu lebih baik seperti itu. Semampang ada kesempatan. Yang kedua, itu yang betul. Pengajian itu seperti itu. Jadi ember mendatangi sumur. Seperti Pak D-nya Pak Udin tadi itu sebagai sumurnya ilmu. Maka yang datangi sumur itu ember-ember itu. Jangan zaman sekarang ini terbalik, sumur mendatangi ember. Jadi ustadznya keluyuran mendatangi jamaahnya. Nah ini sebetulnya menurut kode etik menuntut ilmu keliru. Menurut kita taklimul mutalim, ya itu tadi betul kata Pak Udin itu murid mendatangi gurunya. Ya itu jadi gak dioyong-oyong, gak dioyong ke sana kemari. Nah, itu jadi ember mendatangi sumur, bukan sumur mendatangi ember. Terima kasih Pak Udin. Silakan Bu Pina, lanjut. Terima kasih Mas Udin. Teman-teman monggo silahkan. Ada lagi yang perlu ditanyakan, ha? Kita sampai jam berapa ya Mas Hendri? Kalau nggak ada yang tanya lagi, bisa ditutup Mbak Pina. Ya. Teman-teman monggo, silahkan. Saya mungkin boleh tanya ya Mas Ustadz? Oh boleh. Pembawa acara boleh tanya. Ya. Ini ada pertama itu adalah antara lain tadi sudah disampaikan oleh Mas Ustadz, seseorang itu tidak akan mati sebelum rezeki habis. Jadi seseorang yang sudah berpulang itu berarti rezekinya sudah habis begitu ya. Betul sekali. Dan kita yang masih hidup ini meskipun rezeki kita katakanlah banyak begitu ya, kita tidak akan pernah tahu sampai seberapa batasannya kah. Pertanyaannya adalah apakah ada macam sinyal-sinyal atau tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau sudah cukup begitu? Ya betul, ada. Jadi rezeki kita mau habis itu, ya, itu adalah ada sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan itu korat-karit. Nah, hati-hati ini ya. Banyak yang masuk ke dalam mulut kita itu gak masuk, morat-marit. Wah, sampai gubal ya. Apa itu di mulut itu morat-marit. Ini saya ada 4 orang yang saya mati. Saya khawatir orang ini. Kok setiap makan itu kok morat-marit. Oh, ini terpelajar ini. Orang ini lulusan luar negeri ini. Terpelajar kok ada kok seperti ini. Saya ngomong pada anak-anaknya, Bapak itu kalau makan seperti itu Pak. Pak baru-baru ini aja Pak. Sampai nanti dalam kitab Baqatul Abad dijelaskan salah satu orang yang sudah hampir rezekinya habis itu sudah mendekati kematian. Salah satunya adalah makan itu morat-marit, kocar-kacir kemana-mana. Itu. Terus yang kedua, dia itu kalau itu orang nanti husnul khotimah, itu 2 minggu seminggu sudah ditampakkan oleh Allah, yaitu tempat yang akan disinggahi nanti pada wafat, yaitu alam barzah, nikmat kubur atau surga itu. Nah, orang ini selalu rindu dengan Allah. Kata-katanya rindu dengan Rasulullah, kata-katanya rindu dengan Allah. Nah, terus dia ini yang husnul khotimah seweneng dan bisa menikmati nikmatnya ibadah.
yang dulunya itu zikiran, wiritan itu sakit semua kaki. Dia itu menikmati, ya Allah kok nikmat sekali. Dan ini sampai diceritakan pada orang lain. Aku akhir-akhir ini kok luar biasa enak sekali saya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah rindu dengan tempat tinggalnya yang baru. Dan ini sudah ditunjukkan. Nah, dan yang terakhir, orang yang sudah hampir habis rezekinya ini, dia sudah tidak bisa usaha kemana-mana. Nah, sudah tidak bisa usaha kemana-mana, dalam arti sudah tidak nambah rezeki dan kesana kemari sudah ini seakan-akan sudah tertutup semuanya. Nah, orang ini yang husnul khotimah ya, yang husnul. Orang ini sudah menyiapkan dirinya, mencawis-cawiskan, nyepak no kain kafan. Ini baru-baru terjadi nih, kain kafan dibungkuskan, diminta pesan, dimakamkan di kuburan Muslim dan sebagainya. Nah, ini sudah tanda-tanda seperti itu. Maka untuk kita kalau sudah salah satunya makan yang kita makan itu morat-marit, sampai hati-hati. Karena apa? Upo-upo ini sebetulnya biji-biji beras itu sebetulnya harus mulut, nggak bisa. Morat-marit yang seperti itu banyak-banyak diingatkan orang seperti istighfar dan sebagainya. Itu yang terus yang terakhir ketika orang ini sudah pesan-pesan. Kalau pesannya sifatnya wasiat yang itu berkaitan dengan harta. Ini baru-baru ini ada orang ini pesan begini. Mbok yao kampung RT kita ini tidak ada keranda yang ada rodanya. Ini masa kerandanya harus dipikul. Sudahlah pesan. Nanti saya akan yang memakai pertama kali. Loh, saya kan ini jamaah pengajian saya. Sudah pesan, berapa sih? Paling-paling 12 juta. Sudah pesan saja, nanti saya yang bayar, saya yang pakai pertama kali. Loh, ngomong gitu. Loh, Pak Haji sampai nih hati-hati kalau ngomong. Loh, betul saya sudah yakin ini. Ya, tidak berapa lama beliau meninggal dunia di La Valette itu, ya sudah pertama kali. Ya. Akhirnya sayangnya keranda itu tidak bisa jadi dipesankan karena di masjid juga sudah ada keranda yang ada rodanya itu yang didorong itu. Yang seperti itu sebagai warning ya pertanda bahwa orang itu sudah mendekati ajalnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Atur suwun sangat Mas Ustadz. Mungkin saya ada cerita sedikit ini mengenai saya, Pak Lek saya yang sedo pada saat usia muda, beliaunya berusia 49 tahun. Sebelum beliau berpulang itu memang di lingkungan tempat tinggalnya membuat semacam tempat pemandian untuk jenazah. Jadi saya ingat betul, jadi beliaunya pesan untuk membuat tempat untuk memandikan jenazah dan qadarullah beliau yang gunakannya pertama kali. Nah, jadi yang pertama. Insya Allah ini tanda-tanda husnul khotimah ya Pak Ustadz. Ya, husnul khotimah ya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun ya Allah. Ahli surga itu, ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Pak Ustadz. Masya Allah ya Allah. Assalamualaikum. Boleh bertanya? Yani, monggo Yani, silakan. Yani, monggo silakan. Pertanyaan Mas Ustadz, tambah waktu ya Mas Ustadz? Oh masih waktu, pensiunnya waktunya panjang. Monggo Mbak Yani. Tapi maaf ini off cam. Saya bertanya. Ini masalah yang dikemukakan oleh Mas Ustadz Rifai tadi, saya menjumpai bahwa cabang-cabang tomak itu banyak, memang benar adanya seperti itu ya. Dan ini menyangkut warisan ya, pembagian warisan antar saudara ahli waris ya. Jadi akhirnya
bersaudara begitu pasti ya ada yang kiranya apa tomak ya. Ya, yang nggak jujur. Ya. Iya, itu diambil sendiri ya. Sementara dan ini pengalaman banyak orang gitu ya, Mas Riki. Jadi lalu kita yang mengetahuinya itu apakah harus mengingatkan kalau jika ada yang demikian ya, jadi ada tomak ini. Ya, gini Mbak Yani ya, saya mau tanya ini maksud saya kan menambahi fakta ini. Orang saya mengamati ya baru dapat data sekitar 36 orang. Orang yang maaf tamak dalam masalah warisan itu rata-rata meninggal dunia duluan. Apakah yang tamak tadi itu orangnya itu meninggal duluan apa enggak? Yang menguasai harta itu. Nah, saya punya data yang menguasai warisan, mengambil seluruhnya atau sebagian dengan cara curang, itu rata-rata saya punya data itu 36 itu mati duluan. Mati duluan. Jadi tidak sempat menikmati harta yang dicurinya itu, yang ditamai tadi itu. Maka bagi kita yang tahu seperti itu, kita ingatkan, Mas, Mbak, ya, marilah kita atur secara agama, haknya siapa yang dan sebagainya. Ini kita ingatkan. Kalau orang itu memang sudah ustadz, sudah kiai, sudah pinter, nah, sudah kita yang penting sudah mengingatkan. Mau ustadz, mau kiai, rata-rata mati duluan masalah warisan itu. Mati duluan dan tidak sempat membawa harta yang digosok atau dirampas tadi. Jadi kewajiban kita mengingatkan. Ya, silakan Mbak, lanjut. Ya seperti itu, Mas Ustadz. Ya. Berarti kita memang harus mengingatkan seseorang. Ya. Jadi bukan berarti kita harus diam untuk membiarkan gitu ya. Tapi kalaupun yang kita ingatkan jangan dibiarkan. Itu nanti ya. Sudah kita ingatkan itu lalu tidak ngefek gitu ya. Jadi karena orang sudah masuk ke nafsu itu sulit diingatkan. Bukan fitnah-fitnah dan sebagainya. Nah, mungkin juga akhirnya mengarah pada perbuatan-perbuatan yang dengan cara yang syirik gitu ya. Iya. Saudara, akhirnya ada yang mengarah pada kayak nyantet gitu, kayak membuat satu supaya mencegah dengan cara kesyirikan itu tadi, mencegah supaya saudaranya enggak hanya diam saja. Nah, jadi apakah dengan sudah kita mengingatkan itu lalu kita sudah cukup gugur. Kewajiban kita sudah gugur. Memang sudah sudah dibiarkan oleh Allah untuk sesat begitu ya. Jadi apakah sudah cukup dengan misalnya salah satu saudara atau banyak saudara mengingatkan dan tidak diabaikan lah. Aduh, memang serba salah. Masalah waris ini sampai terjadi pertengkaran antar keluarga. Rata-rata ini nggak berhasil. Kalau sudah ada yang tamak di situ, kita keluarga yang waras, yang sadar ngalah sudah biarlah. Karena kalau diingatkan, waduh, itu tadi didatangkan dukun ke seperti nyantet macam-macam itu tadi sudah ada dampak daripada orang tamak itu, salah satunya buat syirik dan juga membuat sampai dengan tuyul dan sebagainya, itu ritual-ritual yang dilarang oleh agama. Ya, kita yang sadar untuk apa sih kita tengkar dengan keluarga, harus
rebutan warisan. Kita yang sadar, kita mundur dari pertikaian itu, yang penting kita sudah mengingatkan rezeki tidak hanya dari situ. Wong tidak ikut mencari rezeki, itu kan warisan peninggalan orang tua, kakek dan sebagainya. Hanya tinggal membagi kok tidak mau, ya sudah kita mundur. Pek-pekan, nah itu istilahnya. Harus sabar. Monggo yang lain. Jadi kesimpulannya sudah gugur kewajiban Betul, kita. sudah gugur. Ya untuk apa? Sudah kita tidak dapat duit, yang ada dapat tengkanya saja. Mundur kita ngalah. Tapi Allah yang memutuskan. Biasanya yang makan warisan itu mati duluan. Umumnya seperti itu. Matur nuwun. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mbak Yani atas pertanyaannya, membuka wawasan kita juga mengenai harta warisan ini. Monggo, tadi saya lihat Mas Sugeng mau bertanya barangkali. Mas Sugeng ngajuk Mas Jakarta. Suyu, monggo Mas Suyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali apa yang dikemukakan Ustadz Rifai. Itu saya banyak mengamati, kebetulan pasien-pasien saya pasien yang tua-tua, Pak Ustadz. Jadi yang dikatakan Ustadz Rifai tadi memang betul itu. Kalau itu sudah mendekati meninggal itu refleks menelannya hilang, Ustadz. Oh, ada anunya ya, ada ya korelasi ya, jadi dengan kita kesehatan. menelan itu, ludah itu mendorong makanan ke belakang sehingga bisa ditelan. Nah, refleks menelannya itu hilang, Ustaz. Akibatnya beberapa orang yang meninggal itu terus ada seperti busa. Nah, terus apa itu seperti tersedak. Nah, itu karena refleks menelannya hilang. Makanya kalau Ustaz katakan tadi morat-marit. Nah, dia nggak bisa menelan lagi. Jadi mengunyah menjadi makanan yang wungkul sehingga ditelan itu sudah hilang refleks itu. Ya, jadi menarik sekali Ustaz ini. Memang kadang-kadang kurang 1 tahun sudah kelihatan. Ibu saya kurang 1 tahun, kurang 6 bulan saya amati. Bahkan kurang 2 minggu itu sudah kelihatan dia ngumpulkan tetangga-tetangga sekitar. Kemudian dia punya manggis itu dibagikan sendiri ke tetangga-tetangga sekitar. Dia punya tabungan pensiunan itu diambil. Saya sudah terasa itu kurang seminggu kok tabungannya diambil. Kebetulan saya sibuk, adik saya suruh pulang. Iya Mas, tabungannya semua diambil. Terus katanya kalau aku meninggal tuh sulit nanti. Seminggu kemudian meninggal, tidak sakit. Ya, jadi husnul khotimah Pak, husnul khotimah. Iya, alhamdulillah ibu saya jadi tidak merepotkan. Bapak 3 bulan kemudian juga begitu, refleks menelannya hilang. Jadi dia sore mau dibawa ke rumah sakit, jam 1 siang akhirnya meninggal. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, saya juga tidak kita menginginkan meninggal kita itu tidak menyibukkan orang lain. Iya, nggak ngerepoti orang lain. Nggak ngerepoti. Tapi Ustadz, kalau orang yang tamak itu tadi Ustadz, itu memang menyulitkan orang Ustadz. Betul-betul menyulitkan lingkungan, menyulitkan keluarga. Di kantor dia juga kita merasa kesulitan. Iya, udah. Kalau Ustadz katakan, apakah orang yang tamak itu umurnya panjang? Menurut saya umurnya tidak panjang Ustadz. Iya. Iya, karena dengan ketamaannya itu dia akan dihinggapi berbagai penyakit. Dan dia selain itu rezekinya tertutup Ustaz. Jadi betul katakan Ustaz tadi, orang yang mau mati biasanya rezekinya ketutup, mati duluan rezekinya itu. Ya, jadi ada urutannya itu. Ini menarik, makanya saya tertarik sekali, bagus sekali ini. Dan itu kapan? Kita tidak bisa mengira-ngira. Ini saya baca di surat At-Tin, Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Iya. Nah, jadi tidak tahu kita kapan kita akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Padahal sebelumnya kita sudah merasa punya kuasa, wah kalau gini aja semuanya bisa dibeli, tetapi orang itu akan jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Inilah yang kita harus hati-hati
Dan Ustadz tadi selalu mengingatkan bahwa kita harus berpikir positif, bahwa segala sesuatu itu apa yang dikatakan Ustadz tadi, percaya dengan takdir, bahwa kita harus jaga-jaga, bahwa kita akan siap dipanggil setiap saat, itu sangat perlu sekali untuk kita mawas diri. Saya kira terima kasih Ustadz. Kita sama-sama, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih Mas Uyu atas masukannya. Kita ternyata ada kajian ilmiahnya ya dari sisi betul sekali. Anatomi, biologi, kedokteran, jadi ada korelasinya. Ini menyambung bentar Mbak Vina. Oh monggo Mbak Yani ada tambahan mungkin silakan. Monggo. Setuju. Kan saya dengar dari ibu saya entah ada kaitan dengan almarhumah atau kaitan dengan yang kocar-kacir tadi itu nasi. Iya. Itu beliau mengatakan begini, sego iki kok gak enak yo. Aku mati. Begitu. Apa aku ketika mati katanya begitu kepada saudara. Sego iki rasanya gak enak. Jadi seperti sudah tidak seperti rasa nasi yang biasanya yang disebutkan adalah nasi. Jadi makanan pokok kita itu nasi enak rasanya katanya. Ngaten nggih mawon. Nggih. Leres niku leres. Rasa sudah hilang. Ya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Yani atas masukannya juga. Jadi ini ada pengalaman yang benar-benar real. Monggo barangkali ada teman-teman yang masih ingin bertanya, ada ganjalan mungkin di dalam hati mengenai tamak ini. Mengingat sifat tamak ini ada di sekitar kita gitu ya. Jadi semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Amin. Monggo teman-teman masih adakah? Itu ada tulisan di Jawa Pos kalau tidak salah 2 hari yang lalu yang menulis seorang neurolog dari Malang. Jawa Pos halaman kedua mungkin ya, 2 hari yang lalu mungkin. Bagaimana orang yang tamak, serakah, berbohong, di situ disebutkan berbohong, Ustaz. Berbohong. Jadi monggo nanti di waos. Jadi kadang-kadang kalau kita berbohong itu kan merasa resah, tidak enak. Iya. Nah, di dalam jerat-jerat saraf itu sering di Ustadz yang sebelumnya, siapa yang sering diundang Pak Hendri itu, Ustadz yang suka membahas. Doni. Dokter Doni Segaf itu dia membahas tentang nukleus amigdala. Jadi di pelajaran saraf itu ada serat-serat yang sebetulnya kalau kita berbohong itu ada refleks dari tubuh kita bahwa kita merasa tidak enak, merasa gelisah. Tetapi kalau itu sudah diulang-ulang itu akan menjadi biasa. Inilah bahayanya. Monggo di bawah itu gampang bahasanya, saya baca di Jawa Pos 2 hari yang lalu halaman 2. Dokter ahli bedah saraf di Malang namanya, saya kenal namanya itu, kelihatannya dari Surabaya juga dia lulusannya. Kemudian adik saya kebetulan di Dr. Saifur Rahman, ahli kardiologi di Malang, itu juga Nun Sewu, dia juga pinter dan ustadz itu. Dia kuliah 2 ustadz. Dan teman-teman sekalian, dia kuliah matematika di ITS, di satu pihak dia juga kuliah kedokteran. Dua-duanya lulus. Hebat. Dan lulusnya bagus. Sekarang profesor ahli kardiolog di Malang. Menggantikan Prof. Janggan yang atasnya Prof. Saifur Rahman, ahli jantung. Ya. Jadi waktu kemarin di RSI ya. Di RSI Muhammadiyah juga. Kalau tidak salah Idul Fitri kemarin dia khutbah di daerah Gadang situ. Ya, jadi dia memberikan khutbah Idul Fitri di daerah Gadang. Monggo kita saling berkomunikasi, juga saling belajar dengan mereka-mereka yang punya ilmu, apalagi dia risetnya ke Jepang. Monggo, saya kira itu informasi. Terima kasih. Ya, bisa dihubungi oleh Pak Hendri.
Kita bisa nggak ilmunya. Siap. Oh, Bisa menggali itu ilmunya. Andri, itu Rina kenal baik karena Rina pasiennya Dr. Saifur Rahman. Oh, siap. Mungkin lewat Rina bisa. Ye. Adik saya juga dia yang melakukan kateterisasi. Dan orangnya dia tidak memikirkan duniawi, dia kepingin menolong seseorang, pokoknya kepingin mengamalkan ilmunya. Saya lihat begitu ceritanya dari teman-teman. Alhamdulillah. Tambah lagi referensi ya, Andri ya. Yes, Dr. ya. Saifur Rahman di RSI. Ye. Bisa lewat Rina mungkin. Ye. Atur nuwun Mas Uyu informasinya. Mari. Masih adakah teman-teman yang akan bertanya atau memberikan masukan kepada kita semua? Ya, kalau tidak ada ditutup doa ya. Oke, monggo Mas Utan, saya persilakan untuk memimpin doa bagi kita semua. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma firil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wa suyufa muktalifata wa sadaida wal mihana man dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khosa wa min bulutani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabana wa adkhilna jannata bi ghairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
واجعله لنا